Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali, biarpun melalui udara. Bagaimana kabarnya kalian semua? Sehat walafiat? Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sejenak supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, doa kita selesai. Mari kita mencoba untuk mengingat kembali. Mungkin kalian punya pengalaman yang luar biasa mengenai hal yang pernah kalian lakukan. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan dan apa yang harus kita lakukan pada pagi hari ini? Mungkin kalian pernah melakukan sesuatu atau pernah melakukan percobaan-percobaan yang mungkin bisa berhasil, bisa juga gagal. Tapi itu semuanya adalah bagaimana kita menepati prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran itu tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita melakukan itu, kita harus tahu apa itu laporan, apa itu percobaan. Itu yang harus kita ketahui dulu. Pertama, laporan. Apa itu laporan? Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Itu laporan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Itu percobaan. Jadi jika digabungkan, teks laporan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Jadi itu adalah teks percobaan, laporan percobaan. Teks laporan percobaan juga disebut sebagai teks laporan eksperimen, ya, eksperimen. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Ya, hipotesis itu hasil sementara. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Jadi ketika kalian mendapatkan sesuatu yang kira-kira itu perlu diuji, ya kita uji. Ciri-ciri teks laporan.
Apa itu ciri-ciri teks laporan? Ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ciri-ciri laporan. Apa saja? Yang pertama, harus objektif. Jadi objektif itu menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Jadi harus benar-benar sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari informasi percobaan itu. Apabila hasil tidak sesuai, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Misalnya, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga buah jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Umpamanya lebih tinggi stroberi umpamanya. Nah, jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, ciri-cirinya, yang pertama tadi kan objektif, yang kedua adalah berupa fakta. Hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan, bukan bukan hanya persepsi kalian saja, tetapi harus benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun berupa fakta. Coba bandingkan, contoh ini ya, dibandingkan kalimat di bawah ini. 1. Kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. 2. Terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Coba diperhatikan kalimat 1. Bukanlah fakta, karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan, karena penguasaan kata sekitar itu yang menyebabkan bahwa itu belum kalimat pasti. Jadi fakta itu adalah kepastian, bukan kepalsuan. Sedangkan kalimat kedua berupa fakta, karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Padahal tadi kan sudah jelas bahwa sebenarnya stroberi lebih tinggi vitamin C-nya dibandingkan stroberi. Jadi harus menyampaikan itu berupa fakta, itu harus jelas bahwa tidak ada perkiraan hasil yang sebenarnya. Yang ketiga, ciri-ciri laporan teks percobaan itu lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan atau eksperimen, tulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Kemudian, jadi itu adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Jadi yang pertama adalah objektif, ya kan? Keadaan sesungguhnya. Yang kedua adalah berupa fakta, tidak ada kalimat yang meragukan di situ, harus benar-benar sudah terjadi. Yang ketiga adalah harus lengkap apa informasi yang didapat dari hasil percobaan itu. Kemudian untuk ciri-ciri kebahasaannya ialah sebagai berikut. Jadi kebahasaan dalam teks laporan itu, yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. 3. Menggunakan konjungsi. 4. Menggunakan istilah teknis. Yang kelima, menggunakan kata bilangan atau bisa disebut numeralia. 6. Memperhatikan kata depan dan imbuhan awal.
struktur teks laporan percobaan. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan oleh orang lain, atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Nah, kalau kamu melakukan suatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur di bawah ini dalam penyusunan laporan. Yang pertama, diperhatikan ini ya. Jadi untuk menyusun teks laporannya, yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah tujuan. Yang ketiga alat dan bahan. 4 langkah-langkah. 5 hasil. Yang keenam simpulan. Bagaimana langkah-langkah membuat teks laporan percobaan itu? Setelah membahas pengertian, ciri-ciri dan strukturnya, tentu kamu mau tahu dong seperti apa sih langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Jadi bagaimana langkah-langkahnya untuk membuat teks laporan itu? Yuk simak di bawah ini. 1. Membuat judul, ya diingat ya, membuat apa? Judul. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Ingat, yang pertama judul, yang kedua menyusun kalimat pembuka, yang ketiga menyusun isi laporan, ya. Yang ketiga diingat, menyusun isi laporan, isinya. Yang keempat menyusun kalimat penutup. Yang kelima merangkai dan meninjau kembali. Jadi apa yang kalian tulis. Terakhir yang keenam, ya, yang keenam itu adalah menyunting.